Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Hari ini kita mempelajari tema 7, subtema 1, pembelajaran 4. Pagi ini Udin dan teman-teman bersemangat. Pakaian yang mereka kenakan berbeda dari biasanya. Pakaian mereka berwarna-warni. Semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Udin memakai baju dari daerah Sunda. Edo memakai baju dari Papua. Dayu memakai pakaian adat Bali. Demikian pula dengan Beni, Siti, Lani, dan lainnya. Mereka juga membawa makanan khas daerah. Udin membawa combro dari Sunda. Edo membawa kue sagu dari Papua. Dayu menyiapkan sate lilit dari Bali. Beni membawa panada dari Manado. Siti membawa keripik singkong dari Padang. Tak ketinggalan, Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa. Pada hari itu, semua siswa tampil berbeda. Satu sama lain bertukar cerita tentang daerah di Indonesia. Ternyata setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Walau setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih baik ataupun lebih hebat. Amati gambar pakaian khas daerah Indonesia berikut ini. Dapatkah kamu menyebutkan asal daerah pakaian di bawah ini? Jika diurutkan dari kiri, maka itu adalah pakaian dari Sulawesi Utara. Yang kedua, Sumatera Barat. Yang ketiga, Sumatera Utara. Yang keempat, yaitu Jambi. Untuk yang lainnya, anak-anak bisa mencari tahu dengan bertanya kepada kedua orang tua dengan melihat informasi yang terdapat pada media cetak ataupun buku, bisa juga mencari di internet. Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu. Perhatikan pula teks bacaan di atas. Apakah Udin dan teman-teman membawakan budaya dari daerah yang sama? Bisa dilihat pada gambar itu tidak membawakan budaya dari daerah yang sama, melainkan mereka membawakan budaya dari daerah yang berbeda. Nah, apakah kita perlu mengenal dan memahami daerah-daerah lain di Indonesia? Ya, kita perlu mengenal dan memahami daerah lain di Indonesia agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72, berdasarkan informasi yang diperoleh dari teks tersebut, apakah pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden beserta para undangan menunjukkan keragaman Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI? Jawabannya adalah ya, pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden beserta undangan menunjukkan keragaman Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI. Yang kedua, apakah penting bagi kita untuk menghargai keragaman? Sangat penting sekali untuk menghargai keragaman agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap terjaga. Ayo membaca. Salah satu makanan yang disukai Udin dan teman-teman adalah keripik singkong atau karupua sanjay yang dibawa oleh Siti. Beni pun ingin tahu lebih banyak tentang makanan yang menggunakan bahan dasar singkong. Bacalah teks berikut ini. Pengolahan singkong. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan.
gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimui merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi dakak-dakak, karak kaliang, rendang singkong, dan karupuak singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih. Amatilah gambar di bawah ini. Lingkari makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Teknologi pangan membuat makanan awet dan tahan lama. Salah satu contoh makanan yang tahan lama yaitu korak kaliang, dakak-dakak, karupuak sanjay, dan rendang singkong. Sekarang tentukan kalimat utama dari teks bacaan di atas. Yang pertama, contohnya, paragraf pertama, di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Untuk paragraf kedua, teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Untuk yang paragraf 3, nomor 3, itu anak-anak kerjakan secara mandiri. Setelah itu, buatlah ringkasan dari isi teks pengolahan singkong. Ayo mengamati. Setelah mengetahui pengolahan makanan berbahan dasar singkong, Udin mengajak Edo dan Beni berenang. Udin, Edo, dan Beni senang bermain di kolam renang. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan di sana. Sambil bersenang-senang, mereka selalu memperhatikan keselamatan diri dan teman di sekitarnya. Udin, Edo, dan Beni mencoba gerakan mengambang tanpa pelampung. Edo membantu Beni berlatih mengambang. Edo berdiri di dalam kolam, tangannya memegang tangan Beni. Beni mengambangkan tubuhnya sambil menggerakkan kaki. Mereka melakukan kegiatan secara bergantian. Coba perhatikan gambar. Beni mencoba berlatih mengambang sendiri di kolam yang dangkal. Bisa diperhatikan gambarnya. Nah, gerak dasar mengambang dapat dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap berikut ini. Yang pertama, berdiri tegak di pinggir kolam. Yang kedua, peganglah tepi kolam dengan kedua jari dari setiap tangan. Yang ketiga, rapatkan perut pada dinding kolam. Yang keempat, tarik nafas dalam-dalam, lepaskan pegangan. Yang kelima, masukkan kepala ke dalam air. Yang keenam, kepala muncul perlahan di permukaan air sambil hembuskan nafas. Yang ketujuh, posisi tangan sejajar bahu. Yang kedelapan, lakukan gerakan berenang di tempat dengan posisi tubuh sejajar dengan air. Kedua kaki digerakkan bergantian. Yang terakhir, lakukan gerakan berulang-ulang. Nah, anak-anak bisa mencobanya di rumah dengan pantauan kedua orang tua. Nah, cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan selalu patuh kepada kedua orang tua. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.